Ada air suci dan mensucikan. Itu kita kenal istilahnya dengan sebutan tohur. Apa? Tohur. Apa itu tohur? Air yang suci dan mensucikan. Maksudnya air yang suci dan mensucikan, airnya itu suci dan dia itu air bisa digunakan untuk mensucikan. Yang kedua, air suci, airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci, gak najis, bukan najis, gak terkena najis apapun, tapi tidak bisa mensucikan. Nanti contohnya saya sebutkan. Itu yang kita kenal istilahnya dengan air mustakmal. Air apa? Mustakmal. Pertama tadi air tohur, suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Airnya suci, tapi dia nggak bisa mensucikan. Artinya nggak bisa untuk bersuci. Itu namanya air mustakmal. Yang ketiga, air najis atau air yang terkena najis. Air najis atau air yang terkena najis. Itu disebut dengan istilah mutanajis. Mutanajis. Ya. Air najis atau air yang terkena najis adalah disebut istilahnya mutanajis. Mutanajis itu maksudnya gimana? Contoh. Ini, contoh. Ini apa namanya? Ini namanya apa? Sejadah. Ya, nggak ada air aqua ya. Nah, ada air aqua? Ada. Sebentar juga. Mana? Oke, lebihnya harus. Sejadahnya tadinya suci, terkena air yang najis menjadi apa? Mutanajis, bukan najis. Ini najis. Ini najis, ambil kena ke sejadah. Sejadahnya tadinya suci, terkena air najis menjadi mutanajis. Sesuatu yang terkena najis disebut mutanajis. Beda loh. Kalau najis adalah airnya, aslinya ini najis. Kencing itu najis. Ketika kena ke sejadah, sejadahnya bukan najis, tapi mutanajis. Baju Anda suci, kejatuhan talinya cicak, namanya mutanajis. Bukan baju najis, tapi baju kita sesuatu yang terkena najis. Oke. Nah, sudah 3 hal nih. Air yang suci dan mensucikan itu tohur. Air yang suci tidak mensucikan itu mustakmal. Yang ketiga, air najis atau sesuatu yang terkena najis disebut mutanajis. Yang pertama kita bahas adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu tohur. Air yang suci dan mensucikan, yaitu tohur. Ya, ini pembagi-bagi semua nih, Mas. Antum harus teliti nih. Tadi kan pembagian air ada 3 tuh: air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air najis, ya kan? Sekarang masuk ke dalam pembahasan air suci yang mensucikan, betul? Air suci yang
dari air suci yang mensucikan itu ada dua. Yang pertama digunakan tidak makruh, yang kedua digunakan makruh. Jadi dia suci, tapi makruh. Yang pertama air suci mensucikan, digunakan tidak makruh. Yang kedua air suci mensucikan, tapi penggunaannya makruh. Ya. Kalau nggak paham tanya nggak paham. Saya dulu waktu belajar di pondok, pelajaran ilmu fikih yang paling sulit dua, bab tolak perceraian, sama bab air. Belajar fikih yang paling sulit itu dua, bab perceraian, cerai tahu ya, cerai ya, talak, sama bab air. Deliman kalau bahasa orang Jawa itu maksudnya deliman apa? Ruwet, terlalu banyak syarat, ya, terlalu banyak pembagian dan syarat. Di antaranya adalah air suci mensucikan. Kita tahu dong, air suci mensucikan. Yang kita pakai itu air suci mensucikan. Airnya suci dan bisa mensucikan. Itu air keran kan? Kita pakai, nggak apa-apa. Makruh nggak? Nggak. Ada air suci mensucikan tapi hukumnya makruh dalam 4 hal. Ada air suci mensucikan tapi dia hukumnya makruh. Airnya suci, dapat mensucikan tapi hukumnya makruh. Kalau yang pertama, airnya suci, dapat mensucikan tapi hukumnya tidak makruh, seperti air keran dan sebagainya. Dan ini ada air suci, dia mensucikan tapi hukumnya makruh. Pertama, air yang terlalu dingin. Air yang terlalu dingin. Di sini kategori dingin paling dingin di mana? Pemalang. Uji. Tapi masih bisa kita gunakan nggak kira-kira airnya? Apa nggak karuan? Mungkin dia mungkin ya. Kalau batasan uji sih kayaknya masih enggak, masih aman lah. Ya, tapi tergantung fisik ya, tergantung fisik seseorang. Intinya gini Pak, intinya gini, bahwa air yang syiddatul burud, bahasa Arabnya syiddatul burud. Apa syiddatul burud? Air yang dinginnya luar biasa. Anda memakai air yang dinginnya luar biasa itu hukumnya makruh Pak. Walaupun air itu suci dan dapat mensucikan. Kenapa? Membuat Anda tergesa-gesa dan tidak sempurna dalam berwudu. Coba lihat aja. Antum gunakan air yang dingin. Bangun tidur, airnya dinginnya luar biasa. Mau nggak ada air hangat, harus pakai air dingin. Otomatis Anda pakai karena Anda mau sholat, betul? Nyalain keran, baru nyalain keran, nempel air gitu ada. Betul kan? Nggak akan fokus kita. Boro-boro menyempurnakan sunnah-sunnahnya wudu, untuk wudu yang fardunya aja mungkin kita cepat-cepat saking apa? Saking dinginnya. Oleh karena itu, memakai air yang dinginnya luar biasa jadi makruh. Walaupun air itu suci dan mensucikan. Yang pertama. Yang kedua, air suci dan mensucikan, tapi panas. Jadi makruh. Yang ini panas. Contohnya apa? Air panas. Beneran ya? Uji panas gak? Tapi masih bisa berwudu, masih aman. Pokoknya yang panas banget. Atau gini, Anda tahu biasanya orang yang pakai peralon-peralonnya besi, pakai peralon-peralonnya besi. Ketika pertama dinyalain itu airnya panas Pak. Coba aja, itu saya punya ada di majelis, peralonnya besi. Ketika pertama buka keran, itu air yang pertama keluar panas. Karena apa?
panas digunakan walaupun hanya konsumsi dan mensucikan hukumnya makruh. Kenapa alasannya? Bisa menyebabkan